Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Danastri Aisyah Mahfadisa Diki dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM digit terakhir 109 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan membuat CAD/CAM lagi di modul 2 atau tugas 2. Nah, pertama-tama saya akan membuat desain ini. Yang pertama adalah desain ini. Jadi langsung saja kita langsung mulai dan masuk ke dalam SolidWorks-nya. Jadi seperti biasa yang pertama kita akan memencet dulu aksis Y-nya dan memencet sketch dan kita pilih yang top plane. Nah, di sini itu basicnya dia persegi panjang ya. Persegi panjang biasa dan juga ada persegi panjang yaitu 5. 1 2 3 4 5. Nah, pertama kita pilih dulu yang ini corner rectangle, kita buat aja asal dulu begini, terus dengan di bawahnya panjangnya itu 170, panjangnya 170, lalu lebarnya 40, lebarnya 40. Oke, terus gimana kita bisa ngebuat 5 ini? Pertama kita tetap pakai yang tadi ya, pakai yang apa ini, corner rectangle. Kita buat di atasnya sini aja. Wait, sini. Nah, terus dia kan lebarnya 18, panjangnya juga 20. Atas itu 18, terus ke sampingnya 20. Nah di situ ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepat biar dia tuh bisa langsung ke duplikat sampai 5 gini, biar nggak satu-satu. Caranya kita pencet yang linear sketch pattern di atas ini. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, gambar tutorialnya itu kan kayak bisa ngepanjang gitu ya, bisa ngeduplikat sampai 2, 3, sampai banyak gitu lah. Nah, kita pencet aja linear sketch-nya, terus pencet ini. Nah, terus di sini kita pilih, kita mau ke atas, ke samping, atau kemana. Nah, karena kita mau ke samping, jadi kita pakainya tuh X axis ya nih, X axis. Nah, kita pilih 5 ya, karena kita mau ininya 5. Terus tinggal dipilih aja dia mau berapa panjangnya per berapa gitu. Nah, kita pilih yang 30 ya. 30 terus kita klik aja. Nah, udah begini. Terus ini kan ke ini ya, ke trim. Jadi kita harus trim dulu satu-satu. Trim. Oke. Terus di sini 30, di sini 10. Terus ininya 10 tadi. 10. Nah, sudah jadi teman-teman. Oke, jadi begitu caranya, itu biar cara gampangnya kita pakai linear sketch pattern. Kita langsung saja next ke desain selanjutnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat bangun yang kedua, yaitu seperti ini. Jadi pertama-tama kita pilih dulu Y, lalu pilih smart dan seperti biasa top plan. Jadi pertama kita akan membuat bagian atasnya dulu. Jadi kita pakai ini, terus kita bikin atasnya kayak gini. Oke, habis itu kita kasih garis bantu dulu sini, terus garis bantu yang di atas ini. Terus habis itu kita smart dimension,
20 R3, ininya 20, ininya R3, terus kita tambahin di sini itu 7 ya, perhitungannya dia 7, lepas biar pas. Oke, terus kita mau buat bagian bawahnya ini pakai mirror aja biar ini sama gitu. Oke, mirror, terus pencet garis tengah ini, terus udah langsung oke aja. Nah, terus ini kan jaraknya 6 ya. Oke, smart dimension, dari sini ke sini itu 6. Nah, udah hitam. Terus next kita mau buat ke bawah ini 2. Itu caranya kita pakai linear sketch pattern. Jadi di sini kan mau ke bawah tuh berarti Y, berarti X nya 1 aja, terus Y nya 3, terus jaraknya itu 25. Terus kita pencet entities to pattern, terus kita pencet satu-satu yang mau kita linearin ke bawah, sama garis bantunya juga. Terus kita pencet ini buat biar dia bisa ke bawah, terus centang. Oke, udah, kan masih biru. Ini kita tambahin dulu smart dimension, jarak dari ini ke sini tuh 25. Nah, udah hitam. Terus sekarang dihubung-hubungin dulu garis-garisnya ini. Oke, udah. Terus tinggal di bagian sininya, tinggal kita pakai mirror lagi kayak tadi. Ini kita satu-satu lagi guys, diginiin satu-satu. Garis tengahnya juga, terus ininya juga satu-satu. Terus kita pencet mirror about, terus kita pencet garis horizontalnya, centang. Nah, udah kayak gini. Ini kan masih biru ya. Oh, ini belum. Bentar. Kok ini mirror? Ini. Nah, udah. Kita ini jaraknya dari sini ke sininya 36. Mana smart dimension dulu. Dari sini ke sininya tuh 36. Nah, oke, udah. Terus terakhir itu lingkaran di bawahnya. Oke, nah udah jadi teman-teman, udah fully defined. Nah, kita sekarang coba cek dulu ya. Ini 3 benar. Terus yang ininya 20 benar. Nah, udah ya, udah bener 6, 20, 25. Oke, ini untuk soal yang kedua. Kita langsung aja ke soal yang ketiga. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke soal yang ketiga yang ada di modul, yaitu kita bikin kipas. Jadi pertama di sini ada 4 lingkaran ya, 1, 2, 3, 4. Kita langsung buat aja lingkarannya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita bikin dulu center line horizontal sama vertikalnya. Oke. Terus saya di sini mau pakai bantuan center line yang diagonalnya juga. Ketika di sini kasih dia ukuran 45 derajat.
yang lain juga gitu. Bukan dikasih ini sini 45. Oke, terus ini bentar. Belum, ini berarti belum ini ya, belum di tengah. Gimana sih, bentar. Terus yang ininya juga oke, udah. Terus kita langsung aja buat lingkarannya 4. Bentar, belum tengah. 1, 2, 3, 4. Terus langsung ukur aja lingkaran paling luarnya tuh 152. Terus lingkaran kedua itu 130. Terus lingkaran yang ini di 70. Tapi kan di situ dia diminta dibikin construction, jadi kita bikin construction for construction ini udah. Terus lingkaran terakhirnya tuh 38. Oke, udah. Setelah itu udah kebuat semua. Nah, setelah itu kita mau bikin kotaknya itu di tengah dengan ukuran 18. Kita pakai ini aja. Bentar. Pakai yang ini coba. Nah, gini. Dipasin aja sama titik tengahnya. Ini juga dipasin. Nah, udah. Jadi pakai yang ini ya, 3 point corner rectangle. Terus langsung aja, tadi berapa? 18. Salah. Ini tuh 18. Nah, kotaknya udah.
Next, kita mau bikin kipasnya. Nah, di sini yang bagian agak tricky. Jadi, kipasnya itu kita pakai yang ini, center point arc. Itu dari daerah sini aja. Tarik garis ke atas. Terus kita giniin. Oke. Terus habis itu ganti ke 3 point arc buat bikin bagian nggak usah, bagian ininya nih, bagian ininya. Tuh. Oke, gini. Udah. Terus ini biar dia nyatu sama garis ini, kita pakai ini, kita pencet shift, terus klik garis ini sama ini. Terus nanti dia muncul mana bentar. Tangan. Terus ditengenin juga. Habis itu nih diukur dulu ya tadi ya. Diukur dulu 30. Enggak. Diukur dulu aja 30. Terus ininya 5, R nya 5, R yang di sini 5. Oke, udah. Terus baru deh ini disambunginnya ini sama ini, bukan ya, bentar. Nah ini coincident. Nah biar dia nyambung, udah kan, dah nyambung. Terus ini ditengen-tengenin aja nih, dia pakai make tengen. Terus yang di sini juga tengen, ini tengen. Oke, gini. Udah, karena masih biru nih, karena dia belum nyentuh titik sini nih, gini. Nah udah gini ya. Ini tadi belum, jadi masih biru karena dia belum nyentuh sama titik garis bantu tadi. Nah udah, kalau kayak gini kita next aja, kita langsung buat aja yang bagian atasnya sini ya. Sama kayak tadi, pakainya center arc point. Di bagian sini kita tarik. Terus pakai 3 arc point. Terus yang sini juga. Nah udah. Terus di smart dimensionin dulu, dia 40 ya, ini 40. Terus ininya 5, ininya juga 5. Nah, karena masih kayak gini, ini kayak tadi aja ya. Dibikin tengen. Tengen. Terus ini sama titik ininya dibikin coincident. Ini juga dibikin tengen. Ini sama ininya juga
udah. Terus apa ya, oh ini harus sentuh sini kayaknya, bener nggak kan ya? Bentar. Ini sama ini. Apa yang salah ya? Bentar guys, ini ada yang salah. Ini kita hapus dulu ya, bentar. Coba dihapus dulu aja, diulang dari awal. Sama kayak tadi aja. Sini. Dibikin 3 point arch-nya, kebalik. Oke. Terus yang di sini juga. Oke. Terus ini kan tadi 40 ya. Aduh, SolidWorks saya kenapa ini? Terus ini R-nya 5. Di sini juga 5. Oke, udah kan? Terus coba deh, ini ditengenin dulu harusnya kan ke sini. Ini sama kesini ditengenin. Udah, ini juga ditengenin. Udah, ini yang ini juga sama ditengenin. Tengan, ini juga tengan. Ini sama sini tengan. Salah apa ya guys? Bisa loh, ini sama ini, bentar. Ini sama ini di coincident. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke guys, ternyata ini tuh belum nyentuh sama garis center line-nya. Nah, baru deh dia bisa full define. Nah, sekarang kita nggak perlu bikin satu-satu, kita pakai linear sketch pattern yang circular. Aduh, mau saya. Oke. Nah, ini tinggal di anuin satu-satu. Ini sama ini kayak giniin, udah kan? Nah, udah kelihatan kan kayak bentuk kipas, tinggal di centang aja. Nah, karena dia masih biru karena dia belum ditengen-tengenin. Nih, dikonsiderin ini tengan. Nah, udah deh jadi full define.
kipas gitu deh. Oke, selanjutnya kita langsung aja buat yang soal nomor 4. Dia desainnya kayak gini. Nah, kita bikin dulu kayak biasa center line. Terus center line yang miring juga. Nah, udah. Terus ini dari sini ke sini itu dibikin 165 aja. Oke, 165. Terus habis itu kita bikin lingkarannya. Ini ada 3 lingkaran ya, 1, 2, 3 lingkaran dengan ukuran yang bagian sini itu 120 sama 100 sama 80. 120, 100 sama 80. Ini ya, oh ya, sama 80. Oke, udah. Bentar, harusnya ke full divine, cuman kita ulang aja ya. Mungkin belum tahu titik tengah. Nah, itu udah titik tengah ya. Tadi belum ke ini. 100 sama yang ini 80. Oke, udah. Terus yang bagian tengah itu kita bikin for contraction. Oke. Terus selanjutnya kita mau bikin yang bagian sini itu. Tuh 2 lingkaran dari titik sini ya, tengah sini nih, sama yang luarnya. Nah, yang luarnya ini kita bikin diameter itu 30, yang ininya 20. Ya, ini kan karena udah 20 ya, jadi nggak usah aja. Oke, jadi udah 20, 30. Terus selanjutnya tinggal masuk aja ke proses trimnya itu. Kita trim-trimin sesuai sama yang disuruh. Kita trim bagian sini, 15 sini. Gimana sih? Oh, salah. Ini ya harusnya ya. Oke, dah benar gini. Terus kita mau bikin kelima ini, jadi kita bikin kayak tadi itu, kita pakai circular sketch pattern. Karena itu 5, kita tulis dulu sini 5. Terus kita klik dulu ininya. Nah, udah kayak gini, dicentang. Terus tinggal trim aja kayak tadi. Oke, yang bagian sini juga trim yang bagian sini, trim ini juga. Oke, nah bagian sininya udah jadi. Next, kita bagian yang bawahnya sini dulu. Kita bikin lingkaran bantu dulu ya di bagian sini itu.
dari titik ini gini tuh kita bikin 90. Oke, di situ habis itu titik tengah lagi kali ya. Oh sorry ini dulu dibikin apa, midplane point gini. Nah ya gini, bikin midplane point dulu. Nah ini dibikin for construction. Nah ini kesininya dibikin 45 derajat, terus bikin sampingnya juga dimirorin aja. Nah udah kayak gini, terus baru dia bikin lingkaran tengahnya itu bentar, ini ya di bagian, bentar, oh saya lupa. Nah jadi selanjutnya kita bikin dulu ya bagian yang bulatan ini, itu kan 35. Saya bikin dari sini aja, dari titik ini tuh dia 35 ya, 35. Oke, terus di mirrorin aja ke yang sebelahnya juga. Kayak udah gini, terus kita mau bikin bagian bawahnya, jadi ini dipasin tengahnya gini. Oke, terus bagian atasnya juga. Nah udah kayak gini tuh tinggal di trim aja yang nyesuaiin sama bentuknya dia yang dia mau. Di trim dulu aja. Kita trim. Nah udah jadi kayak gini. Terus kita mau bikin bagian yang luarnya itu, kita bikin lagi, bentar, bagian luarnya tuh berarti lingkaran lagi ya. Kita bikin lingkaran lagi, ini oh salah, ini kok biru. Nah di oh iya, ini kita bikin dulu lingkarannya ya. Lingkarannya kan ini, itu kan 8, kita bikin 8, jadinya 8. Kecil ya, berarti dikali 2 ya enggak, 8 ini 16 ya, 16. Terus di mirrorin dulu lagi aja kayak tadi. Oke, terus mau bikin bagian luarnya kita samain tadi kayak gini. Belum tengah, bentar. Jadi udah
sininya. Oke, udah kan, terus di trim lagi, kita trim. Oke, terus yang bagian bentar, yang tengah ini tuh dibikin for contraction aja biar sama, ini di for contraction juga. Terus nih ini sama ini juga. Nah oke, nah udah jadi kan, yang bagian sini udah jadi. Sekarang tinggal bikin bagian tiangnya aja. Tiangnya sini itu 30, berarti 30 bagi 2 15, berarti tengahnya 15. Asal bikin dulu aja di sini. Panjangin dikit dulu. Nah, terus pakai kayak tadi 3 point arc buat ngebentuk ininya, kan 8 ya akhirnya. Yang bikin kayak tadi sama juga ini buat kesininya. Oke, ini 8, ininya juga 8. Nah udah, terus karena masih biru ini dibikin kayak tadi tuh, di coincident, terus ininya di tangan merah, ini kesininya ke tangan, sininya dibikin tangan juga. Nah udah sama kayak yang ini juga, coincident, tangan, terus yang ininya juga dibikin tangan. Oke, nah udah tinggal di mirrorin aja. Bentar. Mirror, ini diklik-klik aja, mirror about, terus ini. Nah, dan oke. Nah, ini udah jadi kipas, desainnya ke 4. Oke, selanjutnya kita langsung aja buat yang desain keempat, yaitu yang ini, yang bentuknya kayak fidget spinner ini. Langsung aja langsung aja pertama-tama kita membuat lingkarannya dulu, 3 lingkaran ya. Ukurannya 30, 40 sama 45. Buat center line dulu, kita buat center line dulu deh, center line, terus diukurnya sama, ini kan ada garis, ini miringnya kita pakai midpoint line-nya sini, itu bentar, dibikin for contraction dulu, terus dibikin ini 60 derajat, terus di mirrorin. Terus kita bikin lingkarannya, lingkaran yang di tengah ini bikin 3. Oke, dengan ukuran ini 30
30, terus yang ini 40, yang ini 45. Oke. Nah, udah. Terus kita bikin lingkaran yang bawahnya ini ya, dengan ukuran 20 sama 10. Dua lingkaran. Oke, yang luar ini 20, yang ini 10. Udah. Selanjutnya mau bikin garis yang ininya, kita pakai garis lingkaran bantu dulu di bagian sini atau sini. Kita bikin dulu lingkarannya dengan diameternya itu 60. Nah, udah, kita pepetin sampai sini ya Pak. Shift, terus kita pakai yang tangen biar dia mepet. Oke, udah. Terus kita mau bikin line-nya ini, tarik dari sini nih, titik ini ke titik yang sini. Udah, terus di trim dulu aja. Terus bagian dalamnya, kita bikin line bagian dalamnya dari sini, titik ini ke bagian sini. Terus dengan jaraknya itu 5 ya, jaraknya 5. Bentar. Ini juga titiknya kita bikin 5. Nah, udah. Terus kita bikin bagian lengkung-lengkungannya ini, dia pakai ini ya, sketch fillet. Tapi sebelum itu kita trim-trim dulu aja bagian sininya. Oh, di mirrorin dulu aja, mirrorin dulu. Ini kita mirrorin ke kanan dulu. Nah, udah. Nah, ini di trim. Ini juga yang bagian sini tuh di trim. Terus udah, ini nanti tinggal bagian ini aja dikasih sketch fillet. Ini ukurannya 4, yang ini 2, ini 24. Pakai ini sketch fillet, terus kita 4, tinggal klik-klik aja di bagian sini. Nah, ini, terus ini. Nah, udah. Terus yang di bagian bawah itu 2. Nah, udah jadi kayak gini kan. Tinggal kita linear sketch pattern, circular sketch pattern. Kayak tadi dibikin 3, terus ini di klik satu-satu kayak tadi.
tinggal di nah ini udah jadi buat yang ke desain 4-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung aja ke desain terakhir, yaitu desainnya seperti ini. Nah, kita buat dulu lingkarannya ada 4, 1, 2, 3, 4 dengan ukuran paling luarnya 114, terus habis itu 80, 60, dan 40. Lalu bagian lingkaran yang 114 sama 60 dibikin for contraction. Oke, jadi pertama-tama kita bikin dulu aja garis bantu kanan kirinya. Nggak usah gini aja. Nih 1, 2, 3, 4. Terus ini tadi 114. Habis itu 80. Terus 60 sama 40. Oke. Nah, udah. Terus yang bagian luar for contraction sama yang bagian 60. Nah baru deh kita bikin aja center line itu dari titik sini ke atas sini. Nah ini, terus kita mau buat bagian sininya itu ininya 26, 17 sama 14. Kita buat dulu aja bagian yang kecil ini bagian gedenya. Maaf teman-teman, ternyata nih ada yang belum. Itu kita bikin dulu aja yang lingkaran kecil ini ya. Dia tuh jari-jarinya 10 di bagian sini. Itu 10. Terus ininya tadi ini udah 14 ya. Nah udah kan, baru deh kita bikin yang luar-luarnya. Ini nah udah, ini deh di trim dulu gini, ini juga. Udah kayak gini nih ini kan karena kita ngabis, ini kan mau diarahin ke sini ya teman-teman, ini dihilangin dulu aja juga. Biar dia bisa diangkat. Nah gini, terus
juga. Terus ini dibikin triangle dulu. Nah, ini baru dikasih 13, yang ininya 17. Nah, udah kayak gini. Terus ini kita bikin circular lingkaran yang ini juga. Nah, udah dibikin 3 dicentang. Nah, udah gini. Ini karena masih belum full define, jadi kita dipasin dulu aja ini sama ininya, sama garis bantunya. Nah, udah gini kan, udah full depth semua. Terus sekarang berarti kita itu tinggal bikin segitiganya. Tarik garis aja dari sini ke sini. Nah, ini dibikin coincident. Ini juga. Nah, udah gini. Terus coba kalau di circling ini, terus ini tinggal di iniin. Terus habis itu udah, habis itu tinggal di trim dulu. Nah, udah gini. Terus tinggal di smart dimension aja biar dia full depth. Nah, udah deh full define. Nah, jadi kayak gitu semua desain-desain yang saya tutorin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.